Halo, jumpa lagi dengan Pak Sugi. Sebelumnya, terimalah salam Namo Buddhaya. Dan Bapak ucapkan semangat pagi buat anak Bapak di rumah. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Bapak percaya kabarnya anak Bapak semuanya luar biasa. Di pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa aja isinya? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar cara menyikapi perbedaan. Ada 4 cara untuk menyikapi perbedaan. Yang pertama, kita harus saling menghormati. Yang kedua, kita harus saling menghargai perbedaan. Yang ketiga, kita harus hidup rukun. Yang keempat, kita harus saling bekerja sama. Itulah 4 cara untuk menyikapi perbedaan yang ada. Dengan melakukan 4 cara tersebut atau mempraktekkan 4 cara tersebut, persatuan dan kesatuan akan terjaga. Selanjutnya, kita akan belajar manfaat hidup rukun di lingkungan sekolah. Ada 3 manfaat kalau kita hidup rukun di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita memiliki banyak teman. Yang kedua, mempererat persahabatan. Yang ketiga, tercipta suasana aman dan tertib. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan manfaat bekerja sama di lingkungan sekolah. Ada 3 manfaat kalau kita bekerja sama di lingkungan sekolah. Yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, itulah manfaat dari hidup rukun dan bekerja sama di lingkungan sekolah. Setelah Bapak menyampaikan cara menyikapi perbedaan dan manfaat hidup rukun di lingkungan sekolah dan manfaat bekerja sama di lingkungan sekolah, ini ada tugas buat anak Bapak mengerjakan halaman 44 dan 45 Bu Pena ya. Soal tidak usah ditulis, nomor 1 saja, bagian A sampai D. Nah, setelah kita belajar cara menyikapi perbedaan, manfaat hidup rukun dan manfaat bekerja sama di lingkungan sekolah, dan tadi ada tugas buat anak Bapak. Selanjutnya, anak Bapak membuka Bu Pena halaman 45. Di situ ada sebuah bacaan manfaat olahraga bagi perkembangan tubuh. Mari kita membaca bersama-sama. Ada banyak manfaat yang mendukung yang dapat kita peroleh ketika berolahraga. Manfaat tersebut mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Oleh sebab itu, berolahraga secara rutin sangat dianjurkan oleh ahli kesehatan. Manfaat pertama yang kita peroleh jika kita berolahraga secara teratur adalah badan kita menjadi sehat dan bugar. Dengan berolahraga, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Selain itu, nafas kita juga akan lebih panjang, sehingga kita tidak mudah lelah. Selain tubuh menjadi sehat dan bugar, olahraga juga dapat membuat tubuh kita menjadi rileks. Kita akan lebih mudah tidur nyenyak. Banyak yang sulit tidur dapat diobati dengan rajin berolahraga. Setelah membaca bacaan tersebut, anak Bapak pasti memperoleh informasi penting kan? Iya, di paragraf pertama kita pasti memperoleh informasi penting. Begitu pula paragraf kedua dan ketiga. Ada banyak manfaat yang kita peroleh ketika kita berolahraga. Berolahraga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Manfaat olahraga adalah badan menjadi lebih sehat dan bugar. Selain itu, kita juga dapat lebih rileks sehingga mudah tidur nyenyak. Setelah kita membaca dan mencari informasi penting dari bacaan tersebut, ini pasti ada kata-kata yang baru yang anak Bapak peroleh. Bapak sudah listkan di samping makna kata. Nah, anak Bapak sudah tahu belum apa makna kata yang di samping ini? Ada olahraga, ada bugar,
ada nyenyak, ada manfaat, ada sehat, dan terakhir ada rileks. Nah, kalau belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Bugar itu artinya sehat atau segar. Nyenyak artinya tidur dengan enak dan tenang. Manfaat itu artinya kegunaan. Sehat artinya bebas dari penyakit. Dan rileks artinya santai. Nah, itulah kata-kata baru yang kita temukan setelah membaca bacaan tersebut. Setelah kita menemukan kata-kata baru, Bapak ada tugas ini buat anak Bapak. Tugasnya adalah mengerjakan soal halaman 46. Nomor 2, A sampai F. Nomor 3, hanya membuat satu kalimat saja. Tugas dikerjakan di buku latihan tematik. Soal tidak usah ditulis. Setelah kita membaca bersama-sama dan menemukan kata-kata yang baru serta mencari informasi penting dalam bacaan, selanjutnya kita akan belajar matematika. Pembelajaran matematikanya adalah tentang pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Pengurangan bilangan dengan cara bersusun terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan teknik meminjam. Untuk yang pertama, Bapak berikan contoh pengurangan tanpa meminjam. Ada angka 4.758 dikurangi 3.425 sama dengan titik-titik. Caranya kita susun bilangan ini ke bawah, kita beri garis dan beri tanda minus. Kalau pengurangan tandanya minus ya nak. 8 dikurangi 5 hasilnya 3. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. 7 dikurangi 4 hasilnya 3. 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Jadi 4.758 dikurangi 3.425 hasilnya adalah 1.333. Selanjutnya, Bapak akan memberikan contoh pengurangan dengan teknik meminjam. 4.385 dikurangi 3.420 sama dengan titik-titik. Cara pengurangannya kita susun, beri garis, dan beri tanda minus. 5 dikurangi 0 hasilnya 8 dikurangi 2 hasilnya 6. 3 dikurangi 4 tidak bisa, jadi kita harus pinjam depannya. Jadi 3-nya kita coret, 4-nya kita coret, 3-nya jadi 13 karena pinjam 1 di depannya. Yang angka 4 berubah menjadi angka 3 karena dipinjam 1. 13 dikurangi 4 hasilnya 9. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Jadi 4.758 dikurangi 3.420 hasilnya adalah 2.965. Nah, Bapak rasa anak Bapak semuanya sudah paham tentang materi penjumlahan dengan teknik meminjam dan dengan teknik tanpa meminjam. Untuk selanjutnya, ini ada tugas buat anak Bapak mengerjakan latihan halaman 47 nomor 1-8 dikerjakan di buku pena. Nah, inilah pembelajaran kita di pagi hari ini. Tadi di awal kita belajar tentang cara mensikapi perbedaan. Yang kedua, kita belajar tentang manfaat hidup rukun dan bekerja sama. Yang ketiga, tadi kita membaca sebuah bacaan, kita mencari kosakata baru dan mencari informasi penting. Dan yang terakhir tadi kita belajar pengurangan, di mana pengurangannya ini ada dua teknik, teknik meminjam dan teknik tanpa meminjam. Nah, itulah pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga pembelajaran di pagi hari ini dapat memberikan pengetahuan yang kelak nantinya berguna buat anak Bapak. Bapak akhiri,
Semangat pagi, Namo Buddhaya.